Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Everlin Tihwayo. Saya dari kelas MJ 202 dengan mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan dengan NIM 2102010709 dengan dosen pengampu Joko Suharyanto SE MMCPOD. Di saat ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian akhir semester dalam bentuk video, di mana yang pertama yaitu masyarakat perusahaan asuransi dan otoritas jasa keuangan atau OJK memiliki peran dan sikap yang berbeda terhadap kondisi industri asuransi. Masyarakat sebagai konsumen mengharapkan perlindungan hak dan manfaat sesuai perjanjian. Perusahaan asuransi berkewajiban memenuhi hak dan kewajiban nasabah. Sementara itu, OJK bertugas mengawasi dan memastikan stabilitas serta perlindungan konsumen di sektor asuransi. Yang berikut terdapat sikap masyarakat, di mana masyarakat khususnya nasabah asuransi mengharap. Yang kedua, perlindungan hak. Nasabah ingin hak-hak mereka dilindungi, terutama terkait klaim dan manfaat yang dijanjikan dalam polis asuransi. Yang ketiga, transparansi, di mana masyarakat membutuhkan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk asuransi sebelum membuat keputusan. Yang keempat, penyelesaian keluhan dan efektif, di mana nasabah berharap adanya mekanisme yang jelas dan secara tepat untuk menyelesaikan keluhan atau sengketa dengan perusahaan asuransi. Yang berikut, keadilan, di mana nasabah ingin diperlakukan adil dan tidak dirugikan oleh perusahaan asuransi. Yang berikut, sikap perusahaan asuransi, di mana perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perusahaan, harus memenuhi semua kewajiban yang tercantum dalam polis asuransi, termasuk pembayaran klaim dan manfaat. Transparansi dan kejujuran, di mana perusahaan harus memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada nasabah mengenai produk asuransi. Pelayanan yang baik, perusahaan harus memberikan pelayanan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan nasabah. Yang berikut, pengelolaan risiko yang baik, di mana perusahaan harus memiliki manajemen risiko yang baik untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan dan melindungi nasabah. Di bawahnya terdapat sikap OJK. OJK sebagai otoritas pengawasan memiliki peran penting dalam pengawasan. OJK melakukan pengawasan terhadap perusahaan asuransi untuk memastikan mereka beroperasi secara sehat dan sesuai dengan peraturan. Perlindungan konsumen. OJK bertugas melindungi hak-hak konsumen tersebut, termasuk memenuhi edukasi pengaturan dan pengakuan hukum. Penyelesaian sengketa, OJK memfasilitasi penyelesaian sengketa antara nasabah dan perusahaan asuransi. Di bawahnya stabilitas sektor keuangan. OJK berupaya untuk menjaga stabilitas sektor keuangan termasuk industri asuransi untuk melindungi perekonomian secara keseluruhan. Di mana terkait kondisi industri asuransi saat ini termasuk adanya beberapa kasus gagalnya bayar keluhan nasabah. Menurut OJK, untuk lebih memperketat pengawasan dan meningkatkan perlindungan konsumen, OJK juga perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai produk asuransi dan hak mereka sebagai konsumen. Dalam konteks ini, kerjasama antara masyarakat, perusahaan asuransi, dan OJK sangat penting untuk menciptakan industri asuransi yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Yang berikut, otoritas jasa keuangan atau OJK. OJK ini sendiri telah mengambil sejumlah langkah pengawasan sampai pencabut izin usaha kepada asuransi yang bermasalah. Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank atau IKNB OJK, Ogi Prastimoyono, mengatakan bahwa pihak juga saat ini sedang melakukan pengawasan hukum terhadap 11 perusahaan asuransi. Yang pengawasan khusus ini dilakukan agar OJK bisa mendorong dan berkoordinasi dengan pemegangan saham, direksi, dan komisaris untuk menyiapkan langkah-langkah penyelamatan perusahaan tersebut. Berikut ini adalah beberapa deretan perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar dengan jumlah yang fantastis kepada pemegangan polis atau nasabah.
Seperti yang dapat kita ketahui bahwa seperti yang dikabarkan sampai tahun 2014 masih ada sekitar 200 nasabah pemilik dana sebesar 270 miliar yang membayarkan belum juga dilunasi. Perusahaan asuransi tersebut lantaran nasabahnya tergantung-gantung terlalu lama. Dari tahun 2016 manajemen bahkan menawarkan tunggakan nasabah dikonversi menjadi saham perusahaan Grup Bakri lainnya, yakni PT Bakri dan Brotar Tbk atau BNBR. Saat itu nasabah tidak menerima tawaran dan enggan termasuk karena saham nilai tidak diliquid. Di mana juga terdapat Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencabut nilai izin usaha PT Asuransi Jiwa Bumi Asih berdasarkan keputusan dengan Komisioner OJK pada tanggal 18 Oktober 2013. Perusahaan yang didirikan pada tanggal 14 September tahun 1967 ini dinilai tidak mampu atau tidak memenuhi lagi ketentuan yang berkaitan dengan kesehatan keuangan. Di antaranya adalah risiko kecukupan modal atau risk-based capital. OJK mencatat Bumi Asih punya utang senilai 85,6 miliar dan 10 hingga 584 pemegangan polis. Baik polis asuransi program maupun kumpulan perusahaan tidak dapat menambahkan modal melalui asuransi perorangan maupun kumpulan perusahaan, di mana pemegang saham tersebut senilai 1,6 triliun. Asuransi Bumi Asih Jaya juga telah mengundang investor baru dan mengalihkan portofolio kepada perusahaan asuransi lainnya tetapi gagal. Demikianlah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.